Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan untuk kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi selama 2 pekan ke depan, yaitu hingga tanggal 30 Juli 2020 loh. Pada masa perpanjangan PSBB transisi ini, Anies mengatakan Pemprov DKI menunda sejumlah kegiatan yang seharusnya mulai diizinkan beroperasi. Pembukaan bioskop, tempat indoor lainnya yang semula direncanakan pada akhir bulan, ditunda sampai kondisi menunjukkan tren membaik. Maka dari itu bosku, jangan sampai kendor untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Jumat 17 Juli 2020 dengan episode U-Turn. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Retail Sales Advance month on month yang turun dari sebelumnya 18,2% menjadi 7,5%. Kemudian ada dari US Philadelphia Fed Business Outlook yang turun dari sebelumnya 27,5 menjadi 24,1. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 1.310K menjadi 1.300K. Kemudian kita akan beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Arwana Citra Mulia Tbk atau ARNA yang meraih kenaikan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk 18,16% hingga periode 30 Juni 2020 menjadi 120,64 miliar rupiah dari laba 102,09 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Karya Bersama Anugrah Tbk atau KBAG yang meraih pendapatan 20,90 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2020 naik dari pendapatan 12,37 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Lipo Karawaci Tbk atau LPKR yang meraih tambahan marketing sales 260,9 miliar rupiah dari Lipo Village dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, IHSG ditutup menguat 22 poin atau 0,44% menjadi 5.098. Sektor industri barang konsumsi dan aneka industri menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 123 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah cerita dari Eropa. Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan kebijakan moneter dibatasi karena dirinya pun mendukung pemulihan ekonomi di kawasan Eropa dari krisis yang ditimbulkan oleh wabah virus corona. Dalam hasil rapat pertemuan Bank Sentral Eropa kemarin, Christine juga mengatakan bahwa dirinya mengharapkan untuk memberikan dan menghabiskan semua yang sudah dianggarkan dari program pembelian obligasi pandemi kemarin. Sejauh ini para pembuat kebijakan masih belum bisa menyatukan suara karena mereka masih belum mencapai kata sepakat mengenai program yang akan dijalankan. Lagarde juga mengatakan bahwa para pejabat akan terus mendorong pembelian aset terhadap beberapa negara yang membutuhkan dukungan selama pandemik seperti di Italia. Namun, hal tersebut mungkin akan menjadi masalah karena para pembuat kebijakan khawatir bahwa Bank Sentral akan dianggap melanggar undang-undang apabila membiayai pemerintah di negara tertentu secara langsung. Christine mengatakan bahwa dirinya akan tetap berkomitmen untuk melakukan apa yang harus dilakukan untuk mendukung semua warga zona Eropa untuk melewati masa-masa sulit. Sejauh ini mengenai keputusan atas pinjaman sebesar 750 miliar euro tampaknya masih akan dibicarakan dan diputuskan pada saat pertemuan di Brussels pada hari Jumat ini. Hal tersebut juga diamini oleh Christine bahwa harapannya adalah pemimpin dapat menyetujui suatu paket yang dapat mendorong stimulus perekonomian kepada pelaku pasar. Dan Christine juga berharap bahwa para pemimpin tersebut jangan terlalu lama untuk memutuskan hal tersebut. Para pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa pun mulai terdengar pesimis terkait dengan prospek pemulihan perekonomian ke depannya. Mereka masih akan terus mewaspadai lonjakan infeksi ke depannya yang dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Sebuah survei dari Bank Sentral Eropa sejauh ini terhadap lembaga keuangan menunjukkan bahwa mereka khawatir dengan pemberian pinjaman terhadap nasabah. Oleh sebab itu, mereka tengah bersiap untuk memperketat standar pinjaman, yang dimana hal tersebut dapat mengurangi tingkat pertumbuhan.
kami melihat bahwa prospek perekonomian tampaknya masih terlihat samar di Eropa, berbeda dengan di Amerika atau Cina yang terlihat jelas meskipun belum pasti. Namun, setidaknya hal tersebut lebih baik dibandingkan samar ditambah belum pasti. Ditambah lagi masih belum ada kerjasama yang terlihat di antara para pemimpin negara tersebut untuk mendorong perekonomian. Kemudian cerita selanjutnya datang dari You Raise Me Up. Data perekonomian Cina boleh kita katakan luar biasa kemarin. GDP Cina mengalami pertumbuhan kembali sebesar 3,2% pada kuartal kedua tahun ini kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, dan tentu saja dengan adanya kenaikan data GDP tersebut, kami melihat bahwa ada rebound dari penurunan perekonomian pada kuartal pertama. Dan GDP Cina yang berada di 3,2% tentu saja melebihi ekspektasi semua orang yang berharap kenaikan GDP berada di rentang 2,5% hingga 3%. Secara garis besar kami cukup senang dengan pertumbuhan Cina kemarin. Cina mungkin satu dari sekian banyak negara yang berhasil melakukan pemulihan ekonominya secara cepat dan berkesinambungan. Tentu hal tersebut suka atau tidak suka, dunia harus mengakui bahwa Cina dapat melakukan yang terbaik tatkala menghadapi virus corona. Data ekonomi Cina kemarin menunjukkan bahwa perekonomian Cina sudah kembali bangkit dan pulih. Namun yang menjadi kendala adalah perekonomian global belum pulih sepenuhnya, dan tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi pemulihan perekonomian bagi Cina. Biro Statistik Cina mengatakan bahwa pemulihan perekonomian Cina belum tentu tanpa resiko. Pasalnya penyebaran wabah virus corona secara global masih akan memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap perekonomian dunia. Ditambah lagi dengan meningkatnya resiko dan tantangan dari eksternal sehingga perekonomian masih di bawah tekanan. Tentu kami setuju dengannya. Pasalnya data perekonomian kemarin untuk data penjualan retail masih belum terlalu baik. Itu artinya daya beli masih belum pulih seutuhnya meskipun sudah mengalami perbaikan. Yang menarik adalah presidensi akhirnya memberikan sebuah pernyataan terbaru kepada para pemimpin perusahaan global, yang dimana Cina berjanji untuk menyediakan lingkungan bisnis yang lebih baik bagi perusahaan-perusahaan asing, meskipun presidensi menyampaikan hal tersebut ketika sedang berada di bawah tekanan dari Amerika. Presidensi menyampaikan bahwa Cina akan melanjutkan upaya untuk memperdalam reformasi dan membuka perekonomian serta menyediakan lingkungan bisnis yang lebih sehat bagi investor Cina dan luar negeri. Hal tersebut disampaikan oleh presidensi tatkala ketika data perekonomian Cina khususnya GDP mengalami pemulihan dan mengalami pertumbuhan kemarin. Tentu hal tersebut memberikan indikasi bahwa Cina sama sekali tidak gentar, meskipun dalam tekanan oleh berbagai negara, namun lebih memilih untuk melangkah maju. Meskipun saat ini hampir lebih dari 3 negara tengah bersitegang dengan Cina, biar bagaimanapun Cina membutuhkan negara lain untuk perdagangan. Oleh sebab itu, kami melihat bahwa cepat atau lambat sebetulnya kerjasama antara negara dapat terjalin. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Indonesia dalam berita. Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi 4%. Bank Indonesia mengungkapkan keputusan tersebut sebagai bagian penguatan bauran kebijakan nasional yang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan menjaga terkendalinya inflasi dan stabilitas nilai tukar dan langkah lanjutan untuk percepat pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Tentunya keputusan penurunan suku bunga tersebut sebagai stimulus bagi perekonomian dalam negeri khususnya sisi permintaan perekonomian dan mendukung aktivitas produksi dan mendorong penurunan suku bunga perbankan sehingga dapat mengakselerasi momentum pemulihan ekonomi nasional. World Bank dalam laporan Indonesia Economic Prospect edisi Juli 2020, ekonomi Indonesia bisa masuk resesi jika pembatasan aktivitas diperpanjang ke kuartal ketiga dan keempat, dan atau jika resesi global lebih parah dari yang diharapkan. World Bank menyebut bahwa skenario resesi ekonomi Indonesia bisa terjadi jika infeksi COVID-19 meluas atau gelombang infeksi baru muncul. World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 sebesar 0%. Hal ini memaksa pemerintah untuk memberlakukan tambahan pembatasan mobilitas skala besar di kuartal ketiga dan keempat, sehingga mengarah pada pertumbuhan yang lebih lambat di sektor berorientasi domestik. Selanjutnya, World Bank juga mengungkapkan, dengan skenario ekonomi global tergelincir lebih dalam, yakni sebesar 7,8% pada tahun 2020, maka akan terjadi penurunan lebih lanjut pada investasi dan ekspor, dan efeknya tentu saja akan membebani pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 5049 hingga 5142. Namun diharapkan berhati-hati karena hari ini IHSG sangat rawan terkoreksi. Berikut stok watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari PTPP, yang kedua ada dari HMSP, dan yang ketiga ada dari ICBP. Berikut kami akan menampilkan dua saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ADI atau PT Adikarya Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 670 dan tingkat probabilitas sebesar 48%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 935 dan tingkat probabilitas sebesar 47%. Kemudian yang kedua ada dari ASI atau PT Astra International Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 5.350 dan tingkat probabilitas sebesar 75%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 5.800 dan tingkat probabilitas sebesar 55%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.